Bab 1 Pendahuluan. Yang A. Pengantar. Sosiologi merupakan suatu ilmu yang masih muda, walau telah mengalami perkembangan yang cukup lama sejak manusia mengenal kebudayaan dan peradaban masyarakat manusia sebagai pergaulan hidup telah menarik perhatian. Awal mulanya orang-orang yang meninjau masyarakat hanya tertarik pada masalah-masalah yang menarik seperti kejahatan, perang, kekuasaan, golongan yang berkuasa, keagamaan, dan lain sebagainya. Yang berikut ilmu pengetahuan dan sosiologi. Ilmu-ilmu sosial dan sosiologi. Sosiologi jelas merupakan ilmu sosial yang objek adalah masyarakat. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri karena telah memenuhi segenap unsur-unsur ilmu pengetahuan. Yang ciri-ciri utamanya adalah A. Sosiologi bersifat empiris, B. Sosiologi bersifat teoritis, C. Sosiologi bersifat kumulatif. Yang berikut bab 2. Proses sosial dan interaksi sosial. Yang pertama, syarat terjadinya interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis, menyangkut hubungan antara individu, antara kelompok maupun antara individu dengan kelompok. Suatu interaksi sosial tidak akan mungkin terjadi apabila tidak memenuhi dua syarat, yaitu yang pertama, adanya kontak sosial, yang kedua, adanya komunikasi. Kontak sosial dapat berlangsung dalam 3 bentuk, yaitu yang pertama antara orang per orang, yang kedua antara orang per orang dengan suatu kelompok manusia atau sebaliknya, yang ketiga antara suatu kelompok manusia dengan kelompok manusia lainnya. Yang berikut bentuk-bentuk interaksi sosial. Bentuk-bentuk interaksi sosial dapat berupa kerjasama, persaingan, dan bahkan dapat juga berbentuk pertentangan atau pertikaian. Yang berikut bab 3, kelompok-kelompok sosial dan kehidupan masyarakat. Yang pertama, pendekatan sosial terhadap kelompok-kelompok. Kelompok-kelompok sosial atau social group adalah himpunan atau kesatuan. Kesatuan manusia yang hidup bersama oleh karena adanya hubungan antara mereka. Hubungan tersebut antara lain menyangkut hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi dan juga suatu kesadaran untuk saling menolong. Tipe-tipe kelompok sosial dapat diklasifikasikan dari beberapa sudut atau dasar berbagai kriteria atau ukuran antara lain. Yang pertama, besar kecilnya jumlah anggota. Yang kedua, derajat interaksi sosial. Yang ketiga, kepentingan dan wilayah. Yang keempat, berlangsungnya suatu kepentingan. Yang kelima, derajat organisasi. Dan yang keenam, kesadaran akan jenis yang sama, hubungan sosial dan tujuan. Yang kedua, kelompok sosial dipandang dari sudut individu. Kelompok sosial termasuk biasanya adalah atas kesadaran kekerabatan, usia, seks, dan kadang-kadang atas dasar perbedaan pekerjaan atau kedudukan. Dalam masyarakat yang sudah kompleks, individu biasanya menjadi anggota dari kelompok sosial tertentu sekaligus. Dan dengan demikian, maka terdapat derajat tertentu serta arti tertentu bagi individu-individu tadi, sehubung dengan keanggotaan kelompok sosial yang mengendalikan anggota-anggotanya. Kelompok sosial dipandang dari sudut individu. Yang berikut bab 4, kebudayaan dan masyarakat. Yang pertama, kebudayaan. Masalah kebudayaan juga diperhatikan dalam sosiologi, karena kebudayaan dan masyarakat manusia merupakan dui tunggal yang tidak terpisahkan. Istilah kebudayaan berasal dari kata Sanskerta budaya, merupakan bentuk jamak dari kata budi yang berarti budi atau akal. Kultur berasal dari bahasa Latin cor, yang berarti mengolah atau mengerjakan. Kebudayaan adalah semua hasil dari karya dan cita-cita masyarakat. Kebudayaan berguna bagi manusia, yaitu melindungi diri terhadap alam, mengatur hubungan antara manusia dan sebagai wadah dari segenap perasaan manusia. Yang berikut sifat hakikat kebudayaan. Kebudayaan mempunyai sifat hakikat yang berlaku umum bagi semua kebudayaan dimanapun juga. Sifat hakikat kebudayaan tadi adalah sebagai berikut. Yang pertama, kebudayaan terwujud dan tersalurkan lewat perilaku manusia. Yang kedua, kebudayaan telah ada terlebih dahulu, mendahului lahirnya suatu generasi tertentu dan tidak akan mati dengan kehabisan usia generasi yang bersangkutan. Yang ketiga, kebudayaan diperlakukan oleh manusia dan diwujudkan dalam tingkah laku kepentingan pribadi. Yang berikut bab 5, lembaga kemasyarakatan. Lembaga kemasyarakatan adalah himpunan norma-norma dari segala tindakan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat.
Lembaga kemasyarakatan pada dasarnya mempunyai beberapa fungsi, yaitu yang pertama, memberikan pedoman kepada anggota masyarakat. Yang kedua, menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan. Yang ketiga, memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalisional. Yang berikut adat istiadat. Tata kelakuan yang kekal serta kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat. Bila adat istiadat dilanggar, maka sanksinya terwujud suatu penderitaan bagi pelanggarnya. Dalam rangka pembentukannya sebagai lembaga kemasyarakatan, norma-norma tersebut mengalami beberapa proses, yaitu proses pelembagaan, yakni suatu proses yang dilewati oleh suatu norma kemasyarakatan yang baru untuk menjadi bagian dari salah satu lembaga kemasyarakatan. Yang berikut norma-norma yang internal, artinya adalah bahwa proses norma-norma kemasyarakatan tidak hanya berhenti sampai pelembagaan saja, tetapi mungkin norma tersebut sampai mendarah daging dalam anggota-anggota masyarakat. Yang berikut bab 6, lapisan masyarakat atau stratifikasi sosial. Selama dalam suatu masyarakat ada suatu yang dihargai, dan setiap masyarakat pasti mempunyai suatu yang dihargainya, maka barang sesuatu itu akan menjadi bibit yang dapat menumbuhkan adanya sistem lapisan dalam masyarakat itu. Barang sesuatu yang dihargai di dalam masyarakat mungkin berupa uang atau benda-benda yang bernilai ekonomis, mungkin juga berupa tanah, kekuasaan, ilmu pengetahuan, kesedalaman agama, atau mungkin juga keturunan yang terhormat. Sistem lapisan dalam masyarakat dalam sosiologi dikenal dengan istilah social stratification. Yang B, terjadinya lapisan masyarakat. Adanya sistem lapisan masyarakat dapat terjadi dengan sendirinya dalam proses pertumbuhan masyarakat itu. Tetapi ada pula yang dengan sengaja disusun untuk mengejar suatu tujuan yang sama. Pembedaan atas lapisan merupakan gejala universaling, merupakan bagian dari sistem sosial setiap masyarakat. Sifat sistem lapisan masyarakat. Sifat sistem lapisan masyarakat dapat tertutup dan dapat pula terbuka. Yang bersifat tertutup tidak memungkinkan pindahnya seseorang dari satu lapisan ke lapisan yang lain, baik gerak pindahnya ke atas atau ke bawah. Di dalam sistem yang demikian, satu-satunya jalan untuk masuk menjadi anggota suatu lapisan dalam masyarakat adalah kelahiran. Sebaliknya, di dalam sistem terbuka, setiap anggota masyarakat mempunyai kesempatan untuk berusaha dengan kecakapan sendiri untuk naik lapisan, atau bagi mereka yang tidak beruntung untuk jatuh dari lapisan atas ke lapisan di bawah. Yang berikut kelas-kelas dalam masyarakat. Kelas sosial atau social class adalah semua orang dan keluarga yang besar akan kedudukannya di dalam suatu lapisan. Sedangkan kedudukan mereka itu diketahui serta diakui oleh masyarakat umum. Istilah kelas hanya dipergunakan untuk lapisan yang berdasarkan atas unsur-unsur ekonomis, sedangkan lapisan yang berdasarkan atas kehormatan kemasyarakatan dinamakan kelompok kedudukan. Weber mengatakan pembedaan antara dasar-dasar ekonomi dan dasar-dasar kedudukan sosial, akan tetapi dia tetap menggunakan istilah kelas bagi semua lapisan. Yang berikut perubahan sosial dan kebudayaan. Setiap masyarakat selama hidupnya pasti mengalami perubahan. Perubahan yang mempengaruhinya terbatas maupun luas, serta ada pula perubahan-perubahan yang mempengaruhi terbatas maupun yang luas, serta ada pula perubahan-perubahan yang lambat sekali. Akan tetapi ada juga yang berjalan cepat. Perubahan-perubahan di dalam masyarakat dapat mengenai nilai-nilai sosial, pola-pola perilaku. Yang berikut pembatasan pengertian. Mengemukakan ruang lingkup perubahan-perubahan sosial meliputi unsur kebudayaan, baik material maupun imaterial. Yang diletakkan adalah pengaruh besar unsur-unsur kebudayaan material terhadap unsur-unsur imaterial. Mengartikan perubahan sosial sebagai perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan berfungsi masyarakat. Perubahan sosial sebagai perubahan-perubahan dalam hubungan sosial atau sebagai perubahan terhadap kesinambungan hubungan sosial.